ya. Oke, nanti kita akan bahas efek positif itu yang baik dari penggunaan gadget dan yang tidak baik dari penggunaan gadget. Ternyata ada yang positifnya juga. Oke, kita lihat dulu. Siapa yang di sini pengen jadi dokter? Siapa? Coba yang di sini pengen jadi apa? Siapa yang di sini pengen jadi guru? Oke, pengen jadi polisi? Oke, banyak ya. Nah, jadi di saat di saat kita udah tahu kita pengen cita-citanya jadi apa. Oke, anak-anak ibu semua coba duduk dengan tenang dulu. Anak-anak. Oke, kita coba duduk dengan tenang dulu ya. Ini semuanya pada puasa enggak? Yang nggak puasa ada? Ada, jujur, nggak apa-apa. Oke, jadi di saat kita udah tahu cita-cita kita itu apa, berarti kita harus fokus. Kalau kita main handphone terus, kira-kira cita-citanya tercapai nggak? Kenapa? Kok bisa nggak tercapai? Kan lihat handphone. Kenapa? Kenapa, nak? Karena kita terlalu sibuk main, jadinya kita lupa sama apa yang mau kita tuju. Oke, jadi kita akan bahas manajemen waktu. Nah, manajemen waktu adalah tentang gimana kita, anak-anak ibu semua, adik-adik kakak semua, untuk bisa mengkondisikan dirinya. Di saat belajar harus belajar. Kalau di saat bermain, silakan bermain. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat dampak buruk dari ketidakmampuannya kita untuk mengelola waktu. Kira-kira ada yang tahu dampak buruknya apa? Ada yang tahu? Di depan nih dia. Ada yang tahu dampak buruk dari ketidakmampuan kita mengelola waktu? Kita jadi menunda-nunda pekerjaan, benar. Kita jadi tidak tepat waktu, kita jadi buru-buru, gitu ya. Habis itu kita jadi kurang tidur. Ada yang kurang tidur, ada yang tidurnya jam 12, habis itu bangunnya jam 4. Kurang tidurnya gimana? Oh, banyak di sebelah sini ternyata yang sering-sering insomnia ya. Oke. Terus kita lihat lagi. Nah, ternyata gadget itu ada banyak, bukan hanya handphone. Ada yang kenal dengan gadget-gadget di depan? Apa aja nih? Ini apa namanya? Oke. Kalau ini apa namanya? Laptop. Kalau ini? Tablet. Kalau ini? Media penyimpanan pintar. Kalau ini? Ya, smartwatch namanya. Tapi yang sering kita gunakan itu apa? Handphone. Handphone sering kita gunakan untuk main game. Habis itu TikTok. Oh enggak katanya. Habis itu juga bisa kita gunakan tablet. Biasanya itu untuk nonton. Ada yang suka nonton di sini? Iya, oke. Nah, ternyata di saat main handphone atau main gadget ada dampak positifnya. Kita bahas yang positifnya dulu, setuju? Setuju. Nah, sekarang karena kayaknya udah mulai nggak fokus, kita angkat tangan dulu. Angkat tangan. Kita yang kakak-kakak di belakang boleh kak kita angkat
Di saat kita menggunakan handphone dengan bagus, dengan benar, kita bisa menambah ilmu pengetahuan kita. Misalnya kita mencari tahu apa yang gak kita tahu. Di saat kita belajar matematika misalnya, iya, kita bisa cari di Google atau cari sumber-sumber lain yang kira-kira bisa menambah wawasan kita. Gitu. Selain menambah ilmu pengetahuan, juga mempermudah komunikasi. Oke, mempermudah komunikasinya. Misalnya, siapa namanya? Misalnya Kanaya punya saudara yang di luar kota. Habis itu kangen sama saudaranya, bisa video call, bisa telepon atau bisa chat gitu ya. Itu dampak positifnya. Habis itu bisa memperluas jaringan pertemanan. Siapa yang di sini punya temannya yang di Jambi? Banyak. Habis itu temannya temannya di Bali ada juga. Temannya di Bogor juga ada. Ini temannya di mana? Nah, di Jambi. Oke, jadi di saat kita memperluas jaringan, kita bisa berteman dengan siapa saja. Tapi memang harus diawasi oleh orang tua. Nah, jadi pegang handphonenya tidak boleh sendiri-sendiri. Jadi di sini ada yang punya handphone sendiri? Punya handphone sendiri atau pinjam handphone mama atau papanya? Tidak punya. Oke, ada yang dikasih sama orang tuanya, ada juga yang tidak ya. Nah, dampak positifnya untuk hiburan. Nah, yaitu di saat adik-adik semua lagi bosan gitu, lagi jenuh, bisa sesekali untuk melihat handphone, tapi tidak terus-terus ya. Kalau misalnya usianya, ada yang usianya 6 tahun atau 7 tahun sekarang. Nah, kalau 7 tahun maksimal melihat handphone itu 1 jam satu hari, tidak boleh lebih ya. Usia 7 tahun sampai dengan 10 tahun itu 1 jam melihat handphone sehari, tidak boleh lebih ya. Kalau usia 10 tahun, ada yang usia 10 tahun, nah itu di belakang, maksimalnya 2 jam melihat handphone. Dan usia 10 sampai dengan usia 15 tahun, itu 2 jam melihat handphone. Kalau misalnya udah dari pagi sampai malam itu gimana, Bu? Nah, itu harus dikurangi. Karena itu nanti memperlambat daya ingat adik-adik semua. Jadi kalau kata salah satu penelitian gitu ya, jadi itu menghambat fungsi memori. Jadi matanya itu kadang memerah, habis itu tulang punggungnya jadi gak lurus gitu ya. Nah, itu kenapa kita gak boleh lama-lama lihat handphone. Nah, gimana? Matanya merah-merah, habis itu kadang suka nggak jantungnya berdebar kalau lihat handphone? Suka, ada yang kayak gitu berdebar lihat handphone. Nah, hati-hati kalau udah berdebar ya. Terus ada tangannya yang gemeteran kalau lihat handphone. Kalau kelamaan, ada. Oke ya, nah sekarang kita lihat dampak negatifnya apa. Ternyata dampak negatifnya lebih banyak dari dampak positif ya. Kalau ibu kecepatan ngomongnya bilang ya. Oke. Nah dampak negatifnya ternyata kita menjadi lebih tertutup. Jadi kita yang biasanya main sama teman jadinya main sama handphone. Ada yang kayak ibu main sama handphone?
Jadi memang di saat kita main sama handphone ternyata itu nggak bagus, ya, tidak baik. Oke nih, silakan. Oke. Nah, habis itu juga kesehatan jadi terganggu. Contoh kesehatan yang terganggu apa? Boleh yang bisa kasih contoh? Tunjuk tangan mana? Angkat tangannya. Angkat tangannya. Yang berani maju ke depan, silakan. Yang berani maju ke depan. Sudah tadi? Sudah. Ayo, yang berani kasih contoh kesehatannya jadi terganggu yang apa ya contohnya? Itu ada. Ayo yang maju ya, maju sini. Namanya siapa? Kedengaran nggak namanya siapa? Ya, itu bilang dia. Tahu nama kakaknya siapa? Naomi. Ya. Oke, contoh dari kesehatan yang terganggu itu apa? Mata rusak. Ya, benar ya, kata kakaknya tadi matanya akan rusak. Oke, boleh terima kasih ya, Bunda. Selain matanya rusak, ya nanti juga bisa menyebabkan kebutaan kalau misalnya terus-menerus. Nanti akan ada video, nanti kita lihat ya contoh-contoh kesehatan yang terganggu itu seperti apa. Nah, selain itu terjadi gangguan tidur. Jadi siang jadi malam, malam jadi siang. Kayak apa? Kelelawar jadinya. Harusnya kita tidur di malam hari, bukan di siang hari. Jadi kualitas tidur malam itu tidak bisa kita gantikan di pagi hari ternyata. Gitu. Karena kalau udah tidur di pagi hari bisa menyebabkan salah satunya sering marah-marah. Ada yang sering marah-marah di rumah? Ada. Oke, sering marah-marah. Habis itu jadi lempar-lempar barang misalnya, gitu ya. Nah, sekarang dia suka menyendiri juga ternyata. Dia nggak mau berteman dengan orang lain, dia cuma main di kamar aja terus. Habis itu ngeliat handphone terus gitu. Sampai ternyata setelah lihat handphone dia nggak tahu kalau ternyata punggungnya udah sakit. Habis itu pencernaannya jadi terganggu karena dia selalu fokus aja ke handphonenya tadi. Gitu. Habis itu ada ancaman cyberbullying. Ada yang tahu cyberbullying apa? Nah, cyberbullying itu adalah membuli di media sosial, di mana kalau membulinya di media sosial itu lebih kejam daripada bulian aslinya. Kenapa? Karena orangnya itu tidak terlihat ternyata. Kita nggak tahu yang mana yang benar, yang mana yang tidak. Oke, kita lihat videonya dulu. Bahaya memakai gadget berlebihan. Ayo kita lihat dulu. Menggunakan gadget. Kalau dia sudah sering melihat pemakaian gadget setiap harinya, gadget itu bisa tapi bisa duduk. Apa saja yang termasuk gadget? Alat elektronik seperti smartphone, notebook, tablet, MP3 player, game konsol, TV, dan lain-lain. Banyaknya fasilitas gadget seperti games dan aplikasi yang menyenangkan, menonton video atau film, mencari informasi di internet, dan bermain di media sosial membuat kita semakin asik untuk menggunakannya. Bagaimana gadget boleh digunakan
Apakah kalian sering menggunakan gadget? Kalau iya, seberapa seringkah kalian memakai gadget setiap harinya? Gadget itu benar berkali, tapi bisa membahayakan kesehatan juga loh. Apa saja yang termasuk gadget? Alat elektronik seperti smartphone, notebook, tablet, MP3 player, game konsol, TV, dan lain-lain. Banyaknya fasilitas gadget seperti games dan aplikasi yang menyenangkan, menonton video atau film, mencari informasi di internet, dan bermain di media sosial membuat kita semakin aktif untuk menggunakannya. Bagaimana efek gadget bila digunakan secara berlebihan bagi kesehatan kita? Bahayakah? Efek cahaya dari gadget akan membuat mata kita lelah, enggak, kulit terbakar, gatal, pandangan menjadi kabur, gangguan waktu tidur, dan pusing, menjadikan kita kurang aktivitas fisik dan beresiko mengalami obesitas atau kebutuhan. Terlalu lama menggunakan gadget dengan posisi atau postur tubuh yang salah akan membuat nyeri leher, nyeri punggung, dan nyeri ibu jari. Radiasi gelombang elektromagnetiknya akan berdampak pada kerusakan DNA di otak seperti penyakit penyakit saraf, kanker otak, hiperaktif, dan kurang konsentrasi. Selain itu, gadget akan membuat kita jadi ketergantungan, kurang bisa bergaul dengan orang lain dan bereaksi. Ingat, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Lalu, bagaimana cara mengurangi pemakaian gadget? Batasi waktu menatap layar. Ibu usia 2 tahun. Usia 2 tahun atau 5 tahun maksimal memakai gadget 1 hari. Usia 6 sampai 18 tahun maksimal memakai gadget 2 hari. Jadi waktu istirahat dikasih dengan gadget. Misalnya setelah bermain gadget 30 menit, kemudian istirahat dulu 30 menit, sebelum bermain kembali. Jadwalkan waktu bebas gadget seperti waktu makan bersama atau jalan-jalan dengan keluarga, dan juga tempat bebas gadget tidak berbahaya bersama ini. Beri jarak waktu antara tidur dan bermain gadget minimal 1 jam. Perbanyak aktivitas lainnya seperti membaca buku, bermain dengan teman-teman di luar, bersepeda, bermain bola, berenang, dan lain-lain. Lupakan gadgetmu, ayo main di luar. Semoga informasi ini bermanfaat. Oke, ada yang masih ingat tadi apa aja gejala fisiknya kalau kita main gadgetnya lama? Matanya jadi jadi habis itu matanya jadi kabur, punggungnya jadi pegal, apalagi ternyata bisa menyebabkan kanker. Jadi itu tidak baik untuk kesehatan. Oke. Jadi nanti silakan anak-anak kalau udah pulang ke rumah. Jadi anak kelas usianya 5 tahun sampai dengan 8 tahun pegang gadgetnya berapa lama? 1 jam. Kalau usia 9 tahun berapa lama? 2 jam. Oke, jadi kita tidak boleh berlebihan dalam menggunakan gadget ya. Jadi di saat sesuatu yang berlebihan memang akan berdampak tidak baik untuk kesehatan ternyata. Oke, ada yang mau ditanya adik-adik? Udah semuanya udah catat? Oh belum, gak bawa buku katanya Bu. Oke. Nah sekarang bagaimana kita menggunakan gadget dengan baik? Nah, silahkan gunakan aplikasi yang menunjang aktivitas. Aplikasinya apa-apa aja yang boleh di handphone kita? Ya, aplikasi belajar boleh. Google yang untuk anak-anak gitu ya. Jadi harus dipilih. Nah, dipilihnya iya benar. Jadi dipilihnya harus dengan orang tua. Jadi nanti pulang ke rumah, adik-adik semuanya bilang sama mama. Kata Kak Hana tadi, nanti di handphone adik cuman boleh aplikasi-aplikasi yang untuk anak-anak, gak boleh aplikasi yang
bilangnya harus kayak gitu. Nah, hapus aplikasi yang tidak terlalu penting. Contoh aplikasi yang tidak terlalu penting apa? TikTok. Oh benar, TikTok. Karena di saat usia belajar harusnya kita belajar, bukan malah kita TikTokan gitu ya. Nah, habis itu boleh lihat YouTube yang anak-anak. Habis itu kalau game boleh nggak? Game boleh nggak? Kalau game boleh nggak anak-anak punya? Boleh ya, boleh, tapi ada game-game tertentu yang dibolehkan. Kalau misalnya game-game yang pakai bayar gitu ya, yang harus kita bayar terus-menerus, itu kira-kira boleh nggak? Tidak boleh, karena itu merusak. Iya benar, merusak mata, dan itu juga mengganggu konsentrasi kita. Jadi kita fokusnya untuk mengejar target game aja terus dibandingkan belajar. Nah, gunakanlah ketika membutuhkan. Nah, misalnya di saat pengen belajar gitu ya, di saat hal-hal tertentu yang memang benar-benar membutuhkan main handphone atau lihat handphone, ya nggak apa-apa kita lihat handphone. Tapi kalau tidak butuh, kita tidak boleh melihat handphone ataupun laptop ataupun tablet tadi ya. Ada yang pakai smartwatch di sini, jam elektronik yang tadi yang kotak dia gambarnya, yang bisa teleponnya juga didengar dari jam. Ada? Ya, Imo ada? Nah, itu juga bisa kita gunakan di saat kita pengen menghubungi Mas, silakan jemput misalnya ya. Atau di saat Mama pengen nganterin makan, nah itu nggak apa-apa. Nah, jadi ini tinggalkan HP sebelum tidur. Karena bisa apa tadi? Ada yang lihat videonya? Ya, karena mata merah habis itu mengganggu fungsi tidur gitu. Nah, ingat smartphone atau handphone adalah alat. Kita nggak bisa kita bahagia dengan handphone karena kita manusia. Di saat manusia berarti dia bisa bahagia dengan manusia lainnya, seperti bermain dengan orang tua, jalan-jalan gitu ya. Habis itu apa lagi? Apa? Main sama tetangga gitu. Main bola. Nah, main bola, main sama tetangga, lari pagi. Nah, itu lebih bagus dibandingkan kita lihat handphone. Oke? Udah ya anak-anak ya? Oke, terima kasih atas waktunya. Jadi nanti anak-anak semua, adik-adik semua ya, di saat sampai rumah kita udah tahu kita butuh atau tidak untuk pegang handphone. Ya, di saat kita butuh pegang handphone, kita boleh pegang handphone. Dan di saat kita tidak membutuhkan handphone, kita taruh handphonenya di mana? Kita simpan ke mama atau papa di rumah. Ya, kita jadi handphonenya nggak boleh masuk ke kamar. Nggak boleh masuk ke mana? Ke kamar. Ya, jadi handphonenya ditinggalin aja di luar. Benar. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kakak duduk, oke, kita cek semangatnya dulu. Tepuk semangat. Oke, tepuk tangan lagi untuk kita semua. Ayo duduk di tempatnya saya. Duduk di tempatnya nak. Duduk di tempatnya saya. Nah, kasih ibunya Pak. Ini udah jadi si pitung dia. Sudah selesai menulisnya nak? Sudah, setelah ini kita
disampaikan dari Ibu Hana tadi. Sudah siap? Kita ucapkan terima kasih kepada Ibu Hana yang telah memberikan materi kepada kita. Semoga apa yang disampaikan sama Ibu Hana tadi dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari? Bisa. Kalau bisa berarti lihat HP-nya cuma berapa jam? 1 jam apa 2 jam? 1 jam lebih bagus lagi. 1 jam. Setelah itu HP-nya diberikan sama mamanya ya. Jadi baik. Selanjutnya kita akan melakukan kuis. Ada yang mau hadiah? Hadiahnya uang tunai 1 juta rupiah. Dikasih sama mamanya gitu. Kita sambut Ustadz Aswan. Mana Ustadz Aswannya? Ustadz Aswan yang akan membimbing kuis kita hari ini. Ustadz Aswan. Kepada Ustadz Aswan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dicatat tadi yang Ibu sampaikan? Nah, sekarang kita kuis. Apa yang Ustaz tanya nanti, tunjuk tangan. Ya. Dah, kita mulai dari sekarang. Tangkap suara. Jadi tidak ada lagi yang bersuara. Ya, siapa yang pertama angkat tangan nanti itu yang ditunjuk. Tolong perhatikan ibu-ibu ya, mana yang pertama angkat tangan. Dah. Pertanyaan yang pertama. Sebutkan 3 dampak buruk main gadget. Arif. Dah betul, tepuk tangan untuk Abid. Abid. Tepuk tangan untuk Abid. Pertanyaan yang kedua. Maksimal main gadget untuk usia 7 sampai 10 tahun. Baiklah, Ustaz mau nunjuk yang tertib aja. Azam.
Dah betul, tepuk tangan untuk Azam. Dah, pertanyaan ketiga. Bu, mohon diperhatikan yang di belakang ya, soalnya kurang nampak dari sini. Ya, satu lagi untuk kelas 1. Pertingkat kelas. Dah, pertanyaan kedua untuk kelas 1. Maksimal main gadget untuk usia 10 tahun ke atas. Dua tahun. 2 jam. Dah, pertanyaan untuk kelas 2. Untuk kelas 2, mana kelas 2? Untuk kelas 2 sebutkan terburu-buru